Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, hari ini Bapak akan melanjutkan bab kedua mengenai gerak lurus. Gerak tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa gerak, mungkin dunia ini tidak akan begitu ramai, akan terasa sepi dan tidak ada kehidupan di alam ini. Jadi dengan gerak kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Oke, untuk tujuan dari bab 2, tujuannya adalah kita akan mendefinisikan pengertian gerak, membedakan gerak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang gerak. Gerak definisikan sebagai perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu terhadap acuan tertentu. Jadi besaran dalam gerak lurus itu yang pertama ada jarak dan perpindahan. Apa perbedaannya? Jarak atau S adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak tidak memperhatikan arah sehingga disebut besaran skala. Perpindahan delta S adalah perubahan kedudukan benda. Perpindahan ditentukan oleh kedudukan awal dan kedudukan akhir, sehingga perpindahan termasuk besaran vektor karena memperhatikan arah. Oke, selengkapnya kita lihat contoh. Ini ada lintasan dari titik P, Q, dan R. Contoh, misalkan mula-mula Sule bergerak dari titik P, kemudian dia bergerak ke arah kanan ke titik R, kemudian dia melihat Pak Sumardi ada di titik Q, sehingga dia bergerak ke arah titik Q. Nah, dari cerita tersebut, tentukan berapa jarak yang ditempuh Sule dari titik P, kemudian R, dan balik lagi ke Q. Yang keduanya, berapa perpindahan Sule dari titik P, dari R, kemudian balik lagi ke Q. Nah, kita harus bisa membedakan apa jarak, apa itu perpindahan. Nah, kalau jarak, yang ditempuh Sule itu dari titik P, Q, R, kemudian balik lagi ke Q. Sehingga panjang lintasan atau jarak tempuhnya adalah 3 dari titik P ke Q, ditambah Q ke R 4, 3 ditambah 4 balik lagi ke Q, ditambah 4. Jadi 3 ditambah 4 ditambah 4. Jadi hasilnya adalah 11 meter. Jadi jarak yang ditempuh Sule adalah 11 meter. Sedangkan berapa perpindahannya dari titik P, kemudian R balik lagi ke Q. Nah, yang diperlihatkannya adalah sekarang perpindahannya dari P ke R, mula-mula dari titik P ke R itu sebesar 4. 3 ditambah 4, 7 meter, kemudian balik lagi karena memperhatikan arah, itu dikurangi 4. Jadi sama dengan 3 meter. Jadi untuk perpindahannya 3 meter. Atau kalau untuk memudahkan, posisi awalnya ada di mana, posisi akhirnya ada di mana. Jadi lihatnya adalah titik P dan Q. Titik P dan Q ada di 3 meter. Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya contoh kedua, ini ada pergerakan dari titik P ke Q ke R. Nah, contohnya adalah contoh Sule. Sule mula-mula bergerak dari titik P, kemudian ke Q, kemudian dia ke titik R. Ya. Nah, dari sini dari P ke Q ke timur, kemudian ke utara. Berapa yang ditempuh Soleh dari titik P ke R? Yang keduanya, berapakah perpindahan dari titik P ke R? Nah, mula-mula kita akan bahas berapa jarak yang ditempuh dari titik P ke Q, berarti tinggal ditambahkan saja 3 ditambah Q ditambah R, 4. Jadi jarak yang ditempuh Sule adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7 meter.
Yang kedua, perpindahan. Perpindahan dari P ke Q itu sama dengan P, Q, R. Jadi yang dilihatnya adalah posisi awal dan posisi akhir. Ya, posisi awalnya ada titik P, posisi akhirnya di R. Nah, ini membentuk garis miring. Jadi yang dihitungnya adalah garis miring tersebut karena perpindahannya posisi awal dan posisi akhir. Nah, ketika mencari titik PR, perpindahan dari titik P ke R, karena ini harus sisi miring menggunakan dalil Pythagoras, jadi pakai akar PQ dikuadrakan ditambah QR dikuadrakan, atau SPQ dikuadrakan ditambah SQR dikuadrakan. Kita masukkan nilainya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini sama dengan 9, 3 dikuadratkan 9 ditambah 4 dikuadratkan 16. Jadi 9 ditambah 16 itu adalah 25, akar 25. Sehingga untuk SPR-nya adalah 5 meter. Nah, ini perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jaraknya adalah 7 meter, sedangkan perpindahannya 5 meter. Karena yang memperhatikannya posisi awal dan posisi akhir untuk perpindahan. Oke, selanjutnya kita akan membedakan apa itu kecepatan dan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan didefinisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan tidak memperhatikan arah atau disebut sebagai besaran skala. Rumusannya adalah V sama dengan S per T. Jadi kalau kita tanyakan S sama dengan V dikali T ya. S itu selalu ada di atas, sehingga kalau ditanyakannya S, V kali T. Nah, apa itu V? V itu adalah kelajuan, S itu adalah jarak tempuh, satuannya meter, T itu waktu tempuh, satuannya sekund. Nah, ini adalah pengertian kelajuan. Selanjutnya mengenai kecepatan, delta V didefinisikan sebagai perubahan kedudukan. Perubahan kedudukan terhadap waktu atau perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dibagi waktu. Rumusannya adalah V delta S dibagi T, atau ketika ditanyakannya S itu sama dengan V kali delta T. Hampir sama dengan kelajuan, V-nya adalah kecepatan, delta S-nya adalah perpindahan, delta T-nya adalah selang waktu. Jadi di sini bisa dilihat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan pakai S-nya jarak tempuh, kalau kecepatan satuannya pakai S-nya adalah pakai perpindahan. Kelajuan tidak memperhatikan arah ya, kalau kecepatan memperhatikan arah. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contohnya, misalkan Molly mula-mula berada di titik P, bergerak ke R selama 3 sekund, kemudian balik lagi ke Q selama 2 sekund. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi si Molly ini mula-mula dia bergerak dari titik P, R, kemudian balik lagi ke Q ya. Berarti dalam hal ini kita cari dulu untuk yang A, jarak tempuhnya dari titik P, R, dan kemudian ke Q itu sebesar SPR kemudian ditambah SRQ. Berapa besarnya? Itu sebesar 10 ditambah 20, 30, kemudian balik lagi ke Q yaitu 20. Jadi ini besarnya adalah 50 meter. Nah, sekarang berapa waktu tempuhnya? Waktu tempuhnya tadi seperti yang disampaikan, dari titik P ke R itu sebesar 3, dan dari titik Q ke titik R ke Q itu 2 sekund. Sehingga dituliskan untuk waktunya adalah 3 ditambah 2, 5 sekund. Kita masukkan ke rumusan tadi, kelajuannya adalah VQ sama dengan S jarak dibagi dengan waktu. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 50, waktunya adalah 5 sekund. Jadi 50 dibagi 5.
hasilnya adalah 10, satuannya meter per second. Itu untuk kelajuan. Selanjutnya berapa kecepatan? Oke, untuk kecepatan terlebih dahulu kita cari dulu perpindahannya dari titik P R ke Q ya. Jadi perpindahannya adalah sebesar dari P ke R itu sebesar 30 dikurangi dengan 20. Jadi hasilnya perpindahannya adalah 10 meter, atau lihat saja posisi awalnya dan posisi akhirnya 10 meter. Untuk waktunya hampir sama, yang digunakannya adalah TPR ditambah TRQ sebesar 3 ditambah 2, 5 second. Sehingga kita masukkan ke rumusan kecepatan, yaitu delta S perpindahan dibagi dengan waktu. Kita masukkan nilainya, S-nya 10 dan T-nya 5. Jadi hasilnya adalah 2 meter per second. Oke, itu saja. Silakan dikerjakan latihannya.